tidak perlu. Patut diingat, pada saat korban sudah meninggal, seperti yang tadi saya sampaikan, maka hasil otopsi, hasil visum itu akan berbicara sebagai keterangan saksi korban. Artinya apa? Keterangan saksi korban hanya diambil satu kali pada saat penemuan jenazah. Dan saya minta bahwa andai kata tidak dilakukan otopsi ulang terhadap perkara ini, maka jangan dirubah hasil visum, hasil otopsi yang sudah ada. Hati-hati. Karena itu merupakan keterangan dari korban. Keterangan dari tersangka mencekik, keterangan dari korban saya dipukul akibat hantaman benda tumpul. Kepala saya pecah, mulut saya dibekap. Ya, kita punya bukti pada saat penemuan jenazah masih tersangkut masker dari AT di leher. Kalau dikatakan pencekikan berlangsung 15 menit, saya rasa tidak ada satupun masker yang akan tahan 15 menit maupun 3 hari setelah itu masih menempel di leher. Ini kecurigaan yang kami sudah informasikan kepada penyidik. Berarti ada indikasi kekerasan lain selain dicekik ya, Pak Ditya? Itu bukan indikasi lagi, tapi itu sudah terbukti dari hasil visum dan otopsi yang dipastikan. Itu dipastikan oleh hasil otopsi. Bukan kami yang memberikan asumsi. Kita tidak mau berasumsi ini bahwa sesuai dengan hasil otopsi ya. Kita bicara fakta. Apa yang saya sampaikan sini fakta. Itu yang ditemukan ketika. Itu yang ditemukan. Dan itu yang menemukan adalah penyidik. Kenapa penyidik tidak mau mendalami lukanya disebabkan oleh apa? Kenapa tidak? Seberapa sulit sih menanyakan ini kepada tersangka? Memang sesulit apa tersangka ini ditanya, kamu bisa jelaskan tidak kepala pecah kenapa? Kamu ingat-ingat dulu, kepala ini pecahnya kenapa? Kenapa bisa pecah? Itu tidak bisa ini semua ya? Tidak bisa. Dan kita juga pertanyakan, ada luka bekapan pada layar. Pertanyaannya, siapa yang membekap layar? Lalu siapa yang membunuh Astrid? Apakah semuanya dilakukan secara bersama-sama? Apakah semuanya dilakukan hanya oleh RB seorang diri? Ini lama kelamaan pasti akan terungkap. Itu yang siapa dalangnya. Pertanyaan ya. Iya, karena tidak mungkin logikanya pada saat saya bekap Lael, otomatis Astrid pasti melawan. Ya. Atau pada saat Astrid cekik Lael, kenapa RB tidak melakukan perlawanan? Perempuan yang dalam kondisi mencekik itu mudah untuk dilemahkan. Dalam artian untuk kita katakan dilumpuhkan lah. Karena kan dipukul sekali mungkin sudah terlepas Lael dari cekikan ibunya. Andai kata kita menyesuaikan dengan keterangan dari Randi Bajide. Tetapi kan kita lihat direkonstruksi bahwa tidak ada upaya untuk mempertahankan Lael, tidak ada upaya untuk menghalang-halangi Astrid melakukan pencekikan. Kenapa saya bilang ini bertentangan? Direkonstruksi dikatakan, apa sih penyebab percekcokan kalian antara RB dengan AT ini? Ditanyakan oleh penyidik, dan itu sudah dipublish oleh Bapak Kabid Humas yang mengatakan bahwa motif dari pembunuhan ini adalah karena RB ingin menguasai Lael, sedangkan Lael tidak diberikan oleh ibunya. Pertanyaannya, pada saat Anda menginginkan anak Anda dirawat, dikatakan kan seperti itu oleh RB dalam keterangannya, bahwa biar Lael ikut saya, biar Lael sama saya. Pada saat Anda sayangi anak Anda,
Anda inginkan anak Anda, lalu anak Anda dicekik dan Anda tidak melakukan perlawanan, padahal jarak Anda kurang dari 1 meter. Itu lebar mobil itu hanya 1,5 meter. Toyota Rush. Kenapa Anda tidak melakukan perlawanan? Perlawanan paling mudah adalah Anda keluar saja dari mobil itu, minta perlawanan. Kita tahu di Hollywood di bawahnya itu adalah rumah warga, di belakangnya itu adalah rumah dinas. Kenapa tidak minta pertolongan? Kenapa tidak lakukan itu? Pertanyaannya, inilah yang saya bilang banyak rangkaian yang tidak masuk akal, tidak logis, dan juga tidak persesuaian antara keterangan hasil visum, rekonstruksi, keterangan bahwa dia inginkan Lael. Tapi kenapa dia diam pada saat Lael dicekik? Memang pada saat dicekik langsung seketika orang mati. Mungkin ada sepersekian detik, tapi sepersekian detik bisa dipukul, bisa dikasih pukul tangan, pukul kepala kah, supaya AT tidak melakukan pencekikan terhadap Lael. Kan itu bisa untuk menyelamatkan. Kenapa dibiarkan Lael meninggal di tangan ibunya, sedangkan kemudian baru dibunuh AT oleh Randi? Dia kan sudah sempat dalam keterangannya itu kan sempat berusaha untuk itu, Aditya. Oh tidak. Berusaha untuk. Dalam rekonstruksi tidak, dia hanya panik saja. Itu kan rekonstruksi kita bilang. Iya. Pada saat rekonstruksi ada tidak? Oh tidak. Jadi setelah dicekik, kemudian Lael jatuh, baru saya cekik AT. Itu yang menjadi kejanggalan.